Ya, pemirsa, video di YouTube yang marak memperlihatkan pimpinan Ponpes ini melakukan ataupun mengejar dukun santet dan juga hal-hal mistis lainnya ini viral di media sosial dan kerap dijadikan konten-konten YouTube. Kita lihat informasi lengkapnya seperti apa dan juga bagaimana menyikapi hal ini. Kamu belum kapok. Aksi mengejar dan menghukum para dukun santet kini marak dijadikan konten di YouTube. Berbagai pengguna YouTube dari kalangan santri dan pengasuh pondok pesantren tak ketinggalan menyuguhkan aksi mengusir jin hingga mengajak duel para dukun. Nah, mungkin lanjut aja langsung. Aksi Gus Idris yang videonya belakangan viral karena disebut-sebut ditembak saat live streaming menjadi salah satunya. Pengasuh pondok pesantren Thoriqul Jannah di Ngaju, Malang, Jawa Timur ini memiliki pengikut di atas 1 juta subscriber karena kontennya mengejar dukun yang berbuat hal tak baik. Padahal ia baru bergabung pada September 2019 lalu. Aksi mengejar dukun itu kerap ia bagikan dengan siaran langsung. Ada pula channel Kang Ujang Bustomi yang juga menyuguhkan aksi serupa. Namun pengikutnya di YouTube lebih banyak, mencapai 5 juta subscriber lebih. Kang Ujang merupakan pemimpin padepokan anti galau di Cirebon, Jawa Barat. Baru aktif di YouTube Januari tahun lalu, video-videonya sudah ditonton lebih dari 400 juta kali. Ujang Bustomi menunjukkan aksinya berduel secara kasat mata dengan para dukun di berbagai wilayah, dengan tujuan membuat para dukun itu bertaubat. Dua YouTuber mistik ini hanya beberapa dari sekian banyak YouTuber lain yang juga bermain di konten serupa. Ada lagi Mas Karyo dari Padepokan Sendang Sejagat di Langkat, Sumatera Utara. Dan mereka ada pula channel paranormal Ningsih Nampi, Bang Haji Ridwan, Gus Nur Syamsun, hingga Teguh Iqbal Johan. Channel-channel itu menawarkan aksi mistis dengan bumbu agama sebagai penawarnya. Ya Allah! Sejauh ini memang tak ada yang mempermasalahkan keberadaan YouTuber mistis, sampai kemudian kasus video hoax Gus Idris tertembak mencuat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas mengenai fenomena video berkonten mistis dilihat dari sisi agama, kita sudah tersambung dengan Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, apa kabar? Sehat, semoga Ustadz dalam keadaan sehat. Ustadz, kalau kita lihat banyak sekali hingga saat ini konten-konten berbau mistis ini muncul di YouTube begitu ya, dijadikan konten, dan ada ustadz-ustadz juga yang mengusir dukun-dukun santet, mengajak agar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, dari sisi agama melihatnya seperti apa Ustadz? Saya malah baru tahu kalau ada YouTuber isi kontennya itu tentang santet nih, perdukunan. Ya, ini luar biasa ya. Memang sekarang YouTube ya atau platform yang serupa ini dapat menjadi profesi baru sebagai YouTuber itu karena dapat menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan. Apalagi kalau subscribernya banyak, viewersnya terutama, dan interaksi ya, like, share, and comment itu sangat banyak, maka ini akan menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Ya, saya tahu begini karena saya juga YouTuber juga walaupun sedikit gitu ya. Nah, ini persoalan santet, perdukunan ini kan sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesia ini kalau saya kutip ya,
dalam fatwa nomor 2, ya, fatwa nomor 2 tahun 2005. Itu sudah lama ini ya, sudah 16 tahun hampir. Ya, sudah 15 tahun lebih ya. Itu di tanggal 26 sampai 29 Juli 2005 ketika MUI melaksanakan musyawarah nasional ya yang ke-7 ya, itu telah mengeluarkan fatwa yang jelas bahwa kesimpulan dari fatwa ini ada 3 poin. Pertama, praktek perdukunan itu dan juga peramalan, ya, meramal sesuatu, istilahnya meneropong perkara hal-hal yang gaib, masa depan sebagainya, itu adalah hukumnya haram. Segala bentuk praktek perdukunan ya dan peramalan itu hukumnya haram. Nah, santet ini bagian dari perdukunan. Ya. Yang kedua, mempublikasikan, ini fatwanya ini, mempublikasikan praktek perdukunan dan peramalan dalam bentuk apapun, ya termasuk YouTube atau diunggah di Facebook atau di mana saja ya platform media sosial, itu hukumnya haram. Yang ketiga, memanfaatkan menggunakan dan atau mempercayai segala praktek perdukunan dan peramalan itu juga hukumnya haram. Jadi para ulama kita telah sejak jauh-jauh hari, ini kan fenomena yang terus berulang. Tahun 2005 mungkin belum ada YouTube secara masif seperti sekarang. Tapi ini fatwa ini sangat relevan untuk kondisi sekarang ketika banyak masyarakat Indonesia ya itu beralih tontonannya kepada YouTube. Baik. Ya, semakin banyak penontonnya itu justru semakin haram. Ustadz, kalau kita lihat video ini atau beberapa konten ini kan tujuannya bisa dibilang baik begitu ya, mengajak agar dukun-dukun santet ini dapat segera bertaubat. Bagaimana Ustadz melihatnya? Iya, di situ ada 2 sisi, ya, ada 2 sisi, ibarat saat mata uang itu ada 2 sisi mata uang. Pisau itu juga ada 2 sisinya, ya. Ada yang membahayakan dan ada sisi manfaatnya, katakan begitu ya. Nah, kalau saya katakan ya ini hampir mirip dengan kondisi hukum minuman keras ketika belum turun ayat yang tegas melarang secara mutlak tanpa kompromi. Apa ayatnya? Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Memang ada manfaatnya, tapi juga ada madorotnya. Tetapi kata Allah, dosanya, madorotnya jauh lebih besar. Nah, kalau kita analogikan ke sana, Mas Rizky, ya, tontonan tayangan seperti ini, walaupun di ujungnya itu ada edukasi untuk bertobat, ya, jangan melakukan seperti itu. Tapi di sisi lain, ini juga bisa mengundang ketertarikan, ya. Dan orang yang nggak punya karena saya tidak langsung mempublikasikan praktek-praktek santet ini. Termasuk mempublikasikan itu bagian dari mempublikasikan. Kalau kita ingin mengajak para dukun santet ini bertobat, ya, itu caranya jangan dipublikasikan, datangi aja satu-satu. Ya, kalau misalnya punya kemampuan untuk untuk mengalahkannya, ya duel aja satu-satu, nggak usah dipublikasikan gitu. Kira-kira begitu ya. Ya baik, karena itu nanti akan dilihat 2 sisi ya, dan tidak semua masyarakat yang menonton, apalagi orang awam ya, mereka tidak punya ilmu, tidak punya pegangan akidah yang kokoh, ini bisa meniru hal-hal yang negatif. Nah, mereka lantas bagaimana Ustadz ini masyarakat harus menyikapi konten-konten ini Ustadz? Tayangan-tayangan seperti ini. Ya, saya pikir ini harus ditegur oleh KPI ya. Ya, kalau memang itu ranahnya masuk dalam wilayah KPI. Juga mungkin perlu ada kode etik gitu ya. Pihak YouTube ini juga mesti dilobi oleh Kementerian Menkominfo gitu ya, untuk menertibkan tayangan itu dan melarang. Sebab ini juga kan ada unsur kekerasan di situ. Ya, ada violence, ya, ada aksi-aksi yang juga bisa membahayakan orang, dan ini tidak boleh ditonton oleh orang banyak. Kan YouTube punya aturan-aturan tuh, ya kan? Tidak ada tayangan seksual, ya, hubungan seksual, tidak boleh ada kekerasan, ya,
darah dan lain sebagainya. Nah ini bisa dimasukkan ini melalui lobby daripada pihak otoritas yang berwenang. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Dan Salim masyarakat atas bisa kesempatannya untuk melaporkan, Indonesia ya TV One. masyarakat bisa melaporkan. Misalnya tayangan seperti itu ada caranya itu. Nanti bisa tanya ahli IT, bagaimana melaporkan satu tayangan ini melanggar etika publik ya atau melanggar etika norma agama. Baik. Jadi nanti pihak YouTube nanti bisa memban. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas kesempatannya untuk pemirsa TV One pada siang hari ini.